Guys, kalian udah lihat belum berita yang lagi viral itu? Sudah. Udah, baru aja lihat. Padahal pandemi gini masih melakukan kampanye. Gimana sih? Katanya anak presiden, tapi kelakuan kayak begini. Iya nih, gak sesuai sama protokol kesehatan yang ada. Tapi waktu kampanye, Gibran sudah mengusahakan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Walaupun terkadang ada warga yang tetap tidak patuh dan menyebabkan kericuhan. Nah, sudah tahu pasti ada yang nggak patuh. Kenapa nggak ditunda aja pemilihannya? Lagi pula kan ada masalah yang lebih urgent. Aduh, gini amat punya negara. Apalagi kemarin juga ada berita kalau Wakil Ketua DPR Tegal melakukan pesta nikah dan khitanan. Dia nggak mikir ya kalau lagi ada pandemi yang melanda Indonesia. Wakil rakyat tapi kelakuan tidak sesuai dengan jabatannya. Kan sudah diberi sanksi. Hal tersebut seharusnya dijadikan bukti bahwa tidak hanya masyarakat, bahkan Wakil Ketua DPRD juga dapat terkena sanksi. Ini menjadi bukti bahwa hukum tidak hanya menekan kalangan menengah ke bawah, tapi juga para elit-elit yang menduduki jabatan. Ribet banget. Mending aku pindah Australia saja. Enak. Masuk akal. Jangan dikira mudah, ada banyak syarat yang harus dipenuhi untuk dapat merubah kewarganegaraan. Seperti tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya benar, seperti apa yang dikatakan oleh Shelly. Kita harus mematuhi peraturan untuk mengubah kewarganegaraan. Sulit banget ya. Berarti setiap warga negara diatur kewarganegaraannya dalam UUD NRI tahun 1945 mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, mau pindah negara diatur-atur segala. Kalau menurut aku sih keren. Berarti semuanya sudah diatur oleh negara dan terorganisir dengan baik, sehingga tidak sembarang orang bisa pindah kewarganegaraan seenak jidat. Emangnya kewarganegaraan itu pacar yang bisa digonta-ganti? Asik, Joni lagi curhat tuh. Hahaha, udah kelamaan jomblo kayaknya. Dasar, pikirannya pacar terus. Gimana negara mau maju kalau kelakuan pejabatnya masih kayak gini semua? Iya, kelihatannya kayak orang hebat, tapi kelakuannya kayak bocah. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah saja, karena pemimpin mempunyai sifat yang sama dengan rakyatnya. Jadi seharusnya bukan hanya pemerintah yang disalahkan, tapi rakyat juga harus berubah. Lah, kan pemimpin negara ada teladan bagi rakyatnya. Kok malah rakyat yang disuruh berubah? Tidak bisa begitu, John. Suatu negara akan maju apabila semua masyarakat Indonesia mau berubah dan bekerja sama untuk membangun Indonesia. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah karena masyarakat sendiri sudah dilarang, masih saja melanggar. Oh, aku paham. Iya sih, kalau mau memajukan negara harus dimulai dari persatuan. Namun sebelum itu, seharusnya kita mulai dari pemerataan edukasi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Dan secara tidak langsung, negara ini akan semakin maju. Tumben pinter, John. Kalau dipikir-pikir, negara kita adalah negara yang kaya akan SDA, tetapi karena SDM yang kurang memadai, sehingga SDA kita kurang untuk dimanfaatkan. Iya sih, coba saja dari dulu kita lebih memfokuskan perhatian kita pada pemerataan pendidikan dan perkembangan teknologi. Ya, mau bagaimana lagi? Bicara sih gampang, tapi tidak segampang itu untuk melakukannya. Ada beberapa wilayah yang infrastrukturnya kurang memadai untuk melakukan pemerataan edukasi. Makanya sekarang sedang marak terjadinya pembangunan jalan-jalan supaya mobilisasi kita menjadi lebih mudah lagi. Infrastruktur yang kurang memadai? Maksudnya, Indonesia kan negara kepulauan, sehingga ada bermacam-macam topografi, seperti dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat sulitnya mobilisasi, sehingga sulitnya melakukan pemerataan pendidikan dan teknologi. Ya, kembali lagi seperti pada zaman manusia praksara. Untuk membuat kemajuan, kita harus bersatu dan mau mengalami perubahan. Dulu, kita mendapatkan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan.
Kemudian secara perlahan kita mulai hidup secara berkelompok dan melakukan sistem bercocok tanam. Wah, masuk akal. Artinya kita harus bersatu dan menurunkan ego kita tanpa memandang sara atau kekayaan demi memajukan Indonesia. Seperti pesan dalam cerita gajah dan semut. Walau berbeda, ada yang semut bekerja, semut penjaga, dan atau semut. Namun, bila bersatu, semut pun dapat mengalahkan gajah. Gak peduli mau presiden kayak pejabat, kalangan-kalangan elit, rakyat miskin, apapun itu. Kalau semua elemen mau bersatu dan bekerja sama untuk memajukan negeri, aku sih yakin pasti negara ini menjadi lebih maju.